Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Tunggadewi dari kelas 11-7 nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerpen dengan judul Keripik Singkong yang ditulis oleh Thoha Apil Qasim. Tanpa perlu berlama-lama, selamat menyaksikan. Keripik Singkong oleh Thoha Apil Qasim. Keripik singkong, bumbu balado, Asis suguhkan kepada Pak Kades yang tadi pagi baru dilantik. Pak Kades menyempatkan masuk ke rumah Asis yang berada di paling ujung utara dekat pantai. Sebelumnya, Pak Kades hanya menyalami para warga di depan rumahnya masing-masing, tidak sampai masuk ke dalam. Biasa, agenda di hari pertamanya bersilaturahim ke seluruh warga desa. Selamat ya Pak. Semoga Bapak bisa amanah, tidak kurang ajar seperti Pak Kades sebelumnya. Pak Kades hanya tersenyum sambil melahap keripik singkong. Kau sudah baca program-program kami? Belum Pak, tapi aku yakin saja program Bapak intinya pasti ingin menyejahterakan desa ini. Oh, tentu saja sis, aku lanjut dulu ya. Aku mau siap-siap rapat nanti malam. Terima kasih keripik singkongnya. Maaf saya habiskan. Gak apa-apa Pak. Kalau Bapak ingin makan keripik singkong lagi, langsung ke sini saja. Pak Kades tersenyum, lalu pamit. Asis berdiri di depan pintu, menatap punggung Pak Kades yang tidak berotot itu. Ia teringat bisik-bisik salah satu warga di waktu coblosan kemarin. Katanya, Pak Kades yang sekarang ini tidak pernah sekolah. Dan sebelumnya memang sempat terdengar desas-desus bahwa Pak Kades itu sebenarnya tidak lolos administrasi pencalonan. Asis sudah mulai curiga dan tidak yakin dengan Pak Kades. Sebelum hari benar-benar gelap, Asis pergi ke kebun singkongnya yang berjarak 20 meter dari rumahnya. Ia berjalan kaki, membawa karung, dan pikiran tentang Pak Kades. Di tengah perjalanannya, ia sesekali mencium bau asin pekat yang dibawa angin dari pantai. Setelah sampai di kebun, Asis mulai mencabut satu persatu batang singkong, kemudian mengusap tanah liat yang masih menempel. Karena karung bekas beras bulog itu sudah penuh dan cahaya matahari sudah padam, Asis bergegas pulang. Kali ini ia mengambil lebih banyak daripada biasanya setelah mengetahui Pak Kades ternyata doyan sekali sama keripik singkong buatannya. Tentang keripik singkong. Sejak Asis masih sekolah SD, ia sering dibuatkan oleh ibunya. Toples tenggo di rumahnya tidak pernah kosong dengan keripik singkong. Asis tidak perlu minta uang jajan. Ia selalu membawa satu kresek keripik singkong bumbu balado ke sekolahnya. Ketika jam istirahat, Asis tidak perlu pergi ke kedai sekolah. Ia habiskan sendirian keripik itu di depan kelasnya. Bukan karena Asis pelit, tidak bangun pagi, karena memang teman-temannya tidak ada yang suka dengan keripik singkong itu. Bahkan ada sebagian temannya yang mengejek makanan murahan dan tidak bermutu. Asis santai saja, walaupun dihina, keripik itu tidak lantas berubah rasanya. Asis kadang pasang muka jijik ketika menyantap keripik itu di depan teman-temannya. Ia tidak gampang kena mental hanya karena mendapat cemoohan murahan dari teman-temannya. Dari saking candunya Asis dengan keripik buatan ibunya, waktu SMA ia sudah mengolahnya sendiri. Asis tidak perlu memaksa lagi ketika ibunya sedang tidak enak badan. Ia potong-potong sendiri, lalu menggorengnya sendiri. Tapi sejak Asis kurang 2 bulan mau lulus SMA, ibunya meninggal setelah disengat kelabang di lehernya. Waktu itu Asis terpukul sekali.
Ia merasa dunia seperti berhenti dan merenggut semua kebahagiaannya. Aziz merasa kehilangan betul, soalnya Aziz tak pernah mendapat elusan lembut dari ayahnya. Ibunya mengaku ayahnya menghilang sejak ia berusia 6 bulan dalam kandungan. Jadi, bagi Aziz, ibunya juga seorang ayah. Ia melihat dan merasakan langsung bagaimana perjuangan ibunya yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab seorang ayah. Dan Aziz merasa sangat berterima kasih kepada ibunya karena sempat mengajari cara membuat keripik singkong yang rasanya khas. Malamnya, Aziz bekerja di perusahaan tambang minyak gas yang ada di belakang rumahnya. Siangnya, berjualan keripik singkong sambil kuliah. Mentalnya sudah terbentuk sejak dini. Aziz tidak pernah gengsi. Justru teman di kampusnya banyak yang iri. Jadi, Aziz merasa meskipun ibunya sudah tidak ada secara fisik, kehadirannya selalu ia rasakan setiap mulai mencabut singkong hingga menggorengnya. Ia merasa ibunya tidak benar-benar menelantarkannya. Dan tadi siang Aziz tidak menyangka kalau Pak Kades ternyata sangat suka keripik singkongnya. Walaupun mungkin Pak Kades menyangka itu hasil dari membeli. Jam 10 malam. Sehabis dari laut, Aziz langsung mengiris kulit singkong yang tadi sore ia ambil di kebun. Ia kemudian teringat senyum sopan, wajah ramah, dan tutur kata lembut Pak Kades. Tapi, lagi dan lagi, bisikan bapak-bapak itu menyusul ke pikirannya. Kalau memang betul apa yang dikatakan bapak itu, pasti Pak Kades menggunakan permainan oligarki. Aziz bicara sendiri sambil memotong singkong. Pagi, Aziz naik Supra X mau ke kampus. Setelah sampai di jalan utama desa, ia melihat kerumunan warga seperti ikan lele yang kejatuhan tahi dari jamban. Aziz mengintip ke depan di sela-sela kepala warga. Ternyata orang-orang lagi mengantri pembagian sembako dari Pak Kades, tasyakuran atas jabatannya. Beberapa orang berdiri menggunakan rompi sedang menertibkan barisan. Warga sangat antusias menerima sembako itu. Hampir tidak bisa diatur karena berdesak-desakan. Orang-orang ada yang memprotes barisan, ada yang membentak menyuruh diam, dan ada juga yang pura-pura bodoh mencuri barisan. Di samping, Aziz mengetahui isinya adalah gula 2 kg dan beras 3 kg. Ia sedang ada jam kuliah, jadi Aziz tidak ikut mengantri. Biasalah sis, pemimpin baru, pencitraan dululah, nanti dapat 5 bulan atau setahun baru kerasa, ucap teman kampusnya setelah Aziz menceritakan apa yang terjadi di barusan di desanya. Iya juga sih, alurnya seperti itu, sudah dihafal oleh publik, tapi anehnya mereka masih banyak yang percaya. Kan memang masyarakat kita kelaparan semua sis, jadi dikasih sembako sedikit saja, senangnya seperti dapat penghargaan luar biasa. Betul juga, aku kalau tidak ada jam kuliah, paling juga ikut antri. Setelah membuka pintu rumah, aroma singkong goreng langsung menenangkan Aziz saat. Aroma itu tidak pernah berhenti membawa ingatannya ke ibunya. Aroma itu sudah menjadi ikonik ibunya sedang duduk di hadapan tungku api. Baru mau merebahkan badan, tiba-tiba di depan rumahnya terdengar suara klakson, nyaring sekali, sampai memenuhi ruangan rumahnya. Aziz beranjak. Setelah membuka pintu, ia kaget dengan kehadiran Pak Kades. Tapi
Asis tambah kaget karena Pak Kades tidak membawa senyum seperti datang pertama kali. Wajahnya datar, agak serius. Asis, boleh bicara sebentar? Pak Kades benar-benar serius. Asis sedikit merasa khawatir. Oh, tentu bolehlah Pak, silahkan masuk. Asis mencoba ingin mencairkan suasana. Kenapa kamu tidak ikut ambil sembako? Kamu jangan memprovokasi warga ya. Awas kamu kalau sampai membawa kegaduhan di desa ini. Pak Kades menunjuk muka Asis yang berdiri di tengah pintu. Maaf Pak, aku tadi buru-buru mau ke kampus. Dan maksudnya provokasi apa ya? Saya kurang paham. Asis mencoba memberanikan diri. Alah, alasan. Awas saja ya kamu. Kok gak jelas gini kepala desa ini? Datang-datang langsung ngancam-ngancam. Asis maju sedikit. Napas Pak Kades sedikit tertahan. Dadanya sudah naik turun. Untuk sesaat, ia tampak seperti ingin meledak. Tapi kemudian, ekspresinya berubah. Menjadi panik, ia baru sadar melakukan kesalahan besar. Asis, suaranya melemah. Ayo kita bicara di dalam. Nadanya seperti putus asa. Asis sedikit terkejut. Mereka duduk di kursi yang sudah reot. Kini, muka Pak Kades seperti akan mengakui sebuah kesalahan besar. Sis, ibumu sudah cerita belum? Maksudnya, Pak Kades menunduk sejenak. Asis melihat tangannya mulai gemetaran. Beberapa tahun lalu, sebelum aku minggat dari desa ini, aku pernah pingsan di dekat kebun singkongmu gara-gara mabuk. Ibumu kemudian menolongku. Asis tersentak. Bapak pernah. Pikiran Asis sudah kacau. Bingung, apa hubungannya ibunya, Pak Kades, dengan ancaman tadi? Pak Kades mengangguk pelan. Aku sungguh sudah memakan keripik singkong sama seperti yang kau suguhkan kemarin. Dan itu sebabnya aku memaksakan diri untuk masuk ke rumah ini. Pak Kades menatap Asis dalam-dalam, seperti orang lagi menyembunyikan sebuah rahasia. Setelah ini, kamu pasti akan membenciku selamanya, Sis. Jantung Asis langsung berdetum. Aku dulu pernah dikejar orang gara-gara utang dan masalah politik. Aku sembunyi di beberapa tempat, termasuk rumah ini. Sis, aku adalah ayahmu. Asis langsung berdiri, mematung. Pak Kades menatapnya, menahan air mata. Kemudian Asis tertawa. Tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. Anda jangan main-main ya. Ibuku bilang ayahku kabur waktu aku belum lahir. Dan ibu tidak pernah bilang siapa dia. Karena aku yang minta untuk tidak memberitahu. Kata Pak Kades pecah, lalu mengusap wajahnya. Asis mundur selangkah. Dengan mata berapi-api, darahnya mendidih. Asis mengepalkan tangannya. Terus apa hubungannya dengan ancaman-ancaman tidak jelas itu? Asis penuh tekanan. Aku panik tadi. Aku pikir kau menolak sembako karena kau ingin menjatuhkanku. Kupikir kau tahu masa laluku. Aku takut sekali rahasia ini terbongkar. Asis menahan napasnya. Ia sekarang sudah tidak tahu
Apakah mau marah, menangis, tertawa, atau bahkan lari keluar rumah? Aku tidak akan menganggapmu ayah. Dan kalau kamu takut aku akan membongkarnya ke orang-orang di desa ini sebagai bentuk pembalasan dari ibuku, agar kau sadar betapa tersiksanya ibuku dan kau bukan ayahku. Bentak Asis di depan muka Pak Kades. Ia tidak mau menerima kenyataan ini. Lalu dari cerah pintu dan di papan-papan kayu dinding, tampak seseorang sedang mengintip. Mereka memakai rompi menjaga antrian sembako dan mereka menggunakan handphonenya. Lanjutkan, Pak, kata salah satu di antara mereka sambil menyeringai. Kami sudah merekamnya dari tadi. Begitulah ending dari cerita Keripik Singkong oleh Toha Apil Qasim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.